Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasulullah. Asyhadu wa adil amin. Amma ba'du. Shalawat dan salam selalu kita aturkan kepada baginda kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, beserta seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah wal alhamdulillah. Pada malam hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diringankan kaki kita, yang dilembutkan hati kita untuk hadir dan menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis ilmu pada malam hari ini. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan istiqomah di atas petunjuk dan hidayahnya, istiqomah di dalam beribadah dan bertaubat nasuha. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ilmu ini senantiasa mendapatkan ampunan dan rahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyimak di Muang ataupun yang menyimak di daerah-daerah, insya Allah semua mendapat keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kabar Bapak, Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini semuanya dalam keadaan sehat jasmani pun sehat rohani. Dan semoga Bapak, Ibu dan adik-adik yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperbaiki keimanannya, memperbaiki selalu taubatnya, dan memperbaiki selalu amal kebaikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan mengkaji bagaimana cara menggapai kehidupan ini menjadi kehidupan yang nyaman, yang tenang, dan yang bahagia, ya. Karena ternyata nyaman, tenang, bahagia itu tidak selalu dipenuhi dengan kekayaan materi, harta benda. Nyatanya banyak orang yang kaya tidak semuanya nyaman, tenang, dan bahagia. Kebanyakan mereka gelisah, galau dengan kehidupannya, ya. Dan banyak pula yang di dalam keadaan yang serba terbatas, justru mereka hidup dengan ketenangan dan kenyamanan, serta hidupnya selalu bahagia. Karena di dalam hati mereka selalu tertanam sifat qanaah, lalu tertanam sifat yang bersyukur daripada Allah yang sudah berikan kepada
kita semua, ya. Malam ini mudah-mudahan pulang dari pengajian ini nanti kolbu kita, hati kita, pikiran kita, tubuh kita mampu menggapai ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan bersama dengan Allah dan Rasul-Nya, ya. Karena kebanyakan manusia yang belum paham mengenai menimba ilmu, mereka menyikapi kehidupannya dengan perasaan yang selalu di dalam kekhawatiran, selalu di dalam kegelisahan, selalu di dalam kegalauan, ya. Karena mereka belum mampu mengenal atau meminandui bahwa Allah sangat dekat daripada urat nadi atau leher kita. Dan itu memang demikian adanya. Kalau benda ini berjarak Bapak Ibu, pasti bisa terlihat. Tapi kalau sudah tidak berjarak, artinya ketika minyak ini saya tempelkan di mata, kira-kira terlihat enggak Bapak Ibu? Tidak terlihat. Ya, disinilah kita perlu tolabul ilmi, menimba ilmu agar kita meminandui, agar kita mengenal, mengetahui dan hakul yakin bahwa Allah selalu bersama kita, selalu meliputi kita dengan harapan tidak hanya kita terbentur di dalam teorinya saja. Banyak orang mengaji tapi sulit mempraktekkan, banyak orang mengaji sulit mengamalkan ilmunya. Tahu padahal Bapak Ibu, yakin Allah Maha melihat, yakin, tapi tidak ada ketakutan di dalam melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas-jelas dibenci, jelas-jelas ini maksiat, jelas-jelas ini perbuatan ahli neraka, masih dijalankan. Padahal dia menginginkan menjadi ahli surga. Yang dituju itu janahnya, tapi perbuatannya ini mencerminkan perbuatan ahli neraka. Lah ini kan berarti ilmu ini tidak meresap di dalam kalbunya, sebatas teori, prakteknya nihilisme. Nihil sama sekali, tidak ada yang dipraktekkan, hanya pintar berteori saja. Ini kenapa? Nyata Allah Maha melihat, ditanyakan yakin, tapi ketika mengerjakan yang Allah benci, tapi tidak tergetar hati ini, tidak ada rasa takutnya sama sekali. Artinya, ternyata banyak orang yang tidak mampu merasakan sifat basornya Tuhan yang meliputi mata kita. Kenapa di situ? Nanti kita jelaskan, Karena kita melakukan yang Allah benci itu karena tebalnya hijab, dinding pemisah antara kita dan Tuhan kita. Padahal Tuhan ini kan esah, muhit, meliputi, dan sampai ke ujungnya yang ada pun itu ialah zat dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat maksiat nih
Ya Allah, seperti tidak ada rasa bersalah. Nah, ini kan perlu diperbaiki, perlu ditelusuri supaya jangan sampai Allah memberikan kita daya hidup pada hari ini kita sia-siakan seperti itu dengan hal-hal yang jangan sampai mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Sudah tidak bermanfaat, maksiat, bangga lagi. Nah, ini yang perlu ya kita antisipasi. Untuk apa? Ya untuk keselamatan kita. Kan kita maunya jannah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang kita perbuat harus perbuatan ahli surga. Oke? Jangan kita ini berlaku seperti ijajil. Ya, sudah berilmu lalu sombong karena tergesa-gesa di dalam menilai sesuatu perintah, ya, tidak menelusuri hakikat daripada Adam itu sendiri. Nah, karena sombong, karena di dalam hatinya perasaannya aku lebih baik dari dia. Ini seluruh amal kebaikannya gugur atau runtuh, Bapak Ibu. Akhirnya terkeluarlah dari jannah itu sendiri. Terkeluar dari rasa aman, nyaman, tenang, dan bahagia. Karena kesombongan itu terjadi karena hijab, dinding yang sangat tebal yang menghijab kesadaran dirinya dengan Tuhannya. Ya. Malam ini kita kaji sedikit-sedikit supaya kita ini kan hidup sekali ya Bapak Ibu ya. Sekali hidup ini. Masa yo sengsara terus, menderita terus. Ya, tiada hari tanpa berkeluh kesah. Tidak ada hari tanpa galau. Nah, berarti hidup tidak menikmati. Nah, hidup itu dinikmati Bapak Ibu. Tapi ya itu tadi, selain kita aminkan, ya kita thalabul ilmi, perlu fardu ain untuk belajar. Tanpa belajar kita sasat. Ya, mencari alamat saja kita harus bertanya, apalagi bab peta menuju ke jannah atau surga. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita ingin menjadi ahli surga, maka waspadai musuhmu yang sesungguhnya. Bapak Ibu masih ingat musuh kita yang sesungguhnya siapa? Nah, musuh kita hakikatnya ialah kolbu kita yang terkotori, ya, dinamakan ego. Oleh sebab itu sering saya berpesan, kita hidup ini jangan memusuhi orang. Bukan di luar diri kita musuh itu, yang sesungguhnya ialah di dalam diri kita sendiri. Kalau kita mudah memusuhi orang, mudah buruk sangka sama orang, berarti kita ini ibarat tafsirnya seperti lalat. Lalat itu yang dihinggapi, yang kotor kok kotor. Ya, ada bunga yang wangi justru tidak mau. Nah, seperti itu. Artinya mencerminkan keadaan kalbu kita yang begitu kotor. Okay? Nah, untuk kita mampu waspada, di sini saya ingin mengecek itu apa ya? Melihati apakah yang hadir ini semua manusia atau ada malaikat yang menyamar menjadi manusia. Ya siapa tahu, ya. Nah, kita kan harus baik sangka. Nah, oleh sebab itu kan tidak boleh menghina manusia, orang, ya. Baju yang compang-camping jelek, belum tentu orangnya pun jelek.
jelek. Jangan suka kita ngejudge orang menilai orang daripada penampilan mereka, dari kolbu. Oleh sebab itu sering dipesankan kita baik sangka. Jadi kita cek dulu nih yang duduk di sini, siapa tahu ada malaikat yang menyamar kan? Siapa tahu, alhamdulillah, berarti majelisnya berkah. Nah, ada malaikat. Kita cek, Kalau manusia berarti dia mempunyai 3 unsur, Kalau kurang ini, salah satunya bisa jadi itu malaikat ya. Yang pertama ialah physically atau fisik atau jasad, batang tubuh, jasmani, jasnya ruhani, jasmani, Itu yang pertama. Yang kedua ada akal pikiran. Ini yang membedakan kita dengan binatang, Bapak Ibu. Masih ingat ya Bapak Ibu lagunya anak TK, Itu ternyata ada hikmahnya, Masih ingat ya Bapak Ibu. Yang untuk kita harusnya memahami dan mempelajari daripada Allah ingin mengajarkan kita melewati hewan itu, Cicak di dinding, diam. Habis itu Bapak Ibu masih ingat? Datang seekor nyamuk. Lalu nah, sederhana ya, tapi maknanya begitu dalam. Seandainya Bapak Ibu nyamuk ini diberi akal pikiran, ngalih yang namanya cicak tadi memakan, dipermainkannya, nah kiri kanan nah jadi makan, maka cicak pasti kelaparan, pasti rezekinya tidak terjamin, Padahal Allah ini kan maha adil ya Bapak Ibu. Rezeki sudah tertakar, tidak tertukar. Artinya betul-betul dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyatanya cicak tidak punya sayap loh, lalu kok makanannya bersayap. Nah, artinya Allah menyuruh kepada cicak, kewajiban cicak ialah ikhtiar. Kewajibannya bekerja. Itu yang Allah suruh kepada cicak itu sendiri, Lalu setelah dia berikhtiar, menuruti perintah Tuhan untuk menjemput rezeki, maka datanglah. Yang mendatangkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah seekor nyamuk. Nah, nyamannya. Nah, artinya ada berakal nih ceritanya, tapi Allah punya yang namanya qudrat irodat, mempunyai takdir, mempunyai ketentuan masalah rezeki. Kalau cicak aja hidup tidak pernah khawatir, yang nggak punya akal pikiran ini Bapak Ibu, cicak nggak pernah khawatir. Saya tuh jarang lihat cicak itu nggak pernah, seperti itu. Banyak melamun. Nah, kebanyakan pikiran, Kita dikatakan insan kamil mukamil. Kenapa? Ini loh pertanyaannya. Kenapa kita menjalani hidup ini kok galau, gelisah, gundah gulana? Besok makan apa? Besok beli pakai uang mana lagi? Mengkhawatirkan yang Allah sudah jamin, betul ya? Mengkhawatirkan apa yang Allah sudah jamin itu apa? Rezeki.
Ya Allah, ya Rabbi, ndaknya pang. Pegang nih kata-kata ulun nih. Pandiran ulun nih nah bujuran, tapi ulun juga minta yang bujur-bujur belajar. Jangan maunya sendiri, gitu. Sholat 5 waktunya Senin Kemis, minta lancar rezeki. Naham. Maka pemberian Allah itu semuanya sebujurannya sebetulnya baik semua Bapak Ibu. Baik bagi Allah, tapi ternyata belum tentu baik bagi manusia. Ada doa itu yang dikabulkan ada, tapi juga ada yang ditolak. Ada kebaikannya Bapak Ibu. Jakanya ini nah, jikalau semua doa kita dikabulkan, dikhawatirkan, kita ini kada pinandu lagi sama Allah Ta'ala. Nah, ada memerlukan Allah Ta'ala lagi, ada menyebut-nyebut Allah Ta'ala lagi. Nah, pian nih sedikit ujarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diuji sedikit, masih ingat Bapak Ibu? Sedikit kelaparan, sedikit aja Bang, sedikit kekurangan, nggih. Tapi kita, Masya Allah, nggih, berkeluh kesahnya ini sampai Senin sampai Sabtu Minggu ya, Masya Allah, nggih. Disitulah, nggih, supaya apa, nggih, kita punya akal pikiran, ayo pakai dinutrisi. Dinutrisi itu apa maksudnya? Diberi vitamin. Vitaminnya akal pikiran ini apa? Harus senang membaca. Iqra, baca. Minimal itu paling minimal Bapak Ibu. Kalau kita nggak mau baca, pikiran kita jadi sempit. Ya? Ini nah, pikiran sempit dan lemah kalau malas membaca. Ya? Di perguruan kita ini, di majelis ini, fasilitasnya sudah komplit. Ya? Di grup WhatsApp itu, ya? Yang malas baca seminggu sekali ikut kajian. Nah nyamannya ya Allah. Kadang membaca lagi, kadang ikra, mendengarkan, menyimak, masuk ke kolbu, pulang, bawa sebagai oleh-oleh, besok diterapkan selama seminggu, hidupnya barokah. Seperti itu loh. Karena apa? Pulang dari majelis taubatan nasuha. Artinya, ya Allah, ini terakhir ulun berbuat dosa, esok ulun bujur-bujur berbuat baik. Jangan tobatnya ini, nah, tobat maksiat. Ya, artinya tidak mempunyai rasa malu kepada Tuhan. Yang tidak malu, yang tidak pinandu. Yang tidak punya malu artinya sebagian dari agamanya hilang. Seperti itu, ya. Nah, ini kalau kita sering baca, sering belajar, maka kita dapat titel S3. Nah, S1 aja di kantor nyaman sudah, ya. Nah, punya ruangan sendiri, harat sudah gajinya. Nah, apalagi S2. Nah, tambahnya S3. Nah, ya, golongannya naik, gaji naik. Ya kalau seperti itu. Berarti apa? Tambah titel, tambah nyaman. Nah, ulun lawan piani harus punya titel S3 di dalam beragama. Supaya apa? Supaya nyaman. Nah, punya derajat khusus di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Nyaman gak kada? Nyaman hidup. Apa yang kada nyaman? S3-nya masih ingat Bapak Ibu? Yang kemarin ialah yang pertama sadar. Ya, yang kedua syukur. Yang ketiga sabar, ya. Nah, ini kembali kepada kita, ya. Hendaknya lah 3P yang namanya sadar, syukur, dan sabar. Ya. Bagaimana kita bisa sadar?
Caranya kita harus mau jihad binafsi. Nah, ini Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati, yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah jihad datang ke sini. Di rumah lo nyaman, guringan nonton sinetron nyaman. Nah, sambil cemilannya nyamannya di rumah. Tapi apa Bapak Ibu? Dari rumah yang keadaan nyaman, Bapak Ibu memaksakan tubuh yang tadinya malas berangkat untuk menimba ilmu. Itu sudah suatu jihad Bapak Ibu. Oleh sebab itu sering saya katakan bahwa ketika Bapak Ibu statusnya penimba ilmu, tolabul ilmi sebagai murid, berpulang ke rahmatullah, jaminannya apa Bapak Ibu? Orang jihad jannah atas surga, husnul khatimah. Karena di dalam kepulangannya dia sedang berusaha dengan sekuat tenaganya melepaskan diri daripada pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang diperbuat oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu itu menjauhkan diri kita dari seluruh kebaikan Tuhan, menjauhkan diri kita dari seluruh tuntunan daripada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu diibaratkan syaitan. Nah, oleh sebab itu ketika Bapak Ibu bertemu orang yang menjauhkan Bapak Ibu dari seluruh kebaikan Tuhan, seluruh tuntunan daripada junjungan baginda kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti Bapak Ibu bertemu dengan dengan orang-orang yang perlu kita jauhi, maksudnya. Seperti itu. Jadi akal pikiran harus kita pakai untuk belajar Bapak Ibu. Kalau tidak mau belajar, akhirnya itu tadi pikirannya lemah dan wawasannya sempit. Kalau pikiran lemah, wawasan sempit, akhirnya mendengar ilmu makrifat saja sudah, wah itu kada sanggup ulun. Lain pembelajaran ulun tuh. Itu pelajaran wali aja tuh. Ulun nih masih banyak dosanya. Nah, justru kita banyak dosanya, kita belajar bagaimana kita menuju kepada Tuhan tanpa memakai ilmu. Kan ibadah saja harus disertai dengan ilmu dahulu. Seperti itu. Kayak apa kita kalau kada mau belajar, ulun nih koleran. Habis belajar makrifat nih tasawuf, gurunya ngajarakan ulun nih kurangi makanan, kurangi guring, kurangi senang-senang aham. Maka ulun nih masih muda. Itu karena ada penjelasannya. Itulah akal pikiran. Akal pikiran ini kita ajari untuk berpikir dan berakal yang baik dan benar. Ialah husnuzon atau baik dahulukan baik sangka. Bapak Ibu sering saya katakan, tidak menimpa segala sesuatu kejadian di kehidupan atau diri kita tanpa izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jangan langsung suuzon sama Allah. Diberi ujian, diberi cobaan, ya Allah, ya Rabbi, saya ini perasaan sholat ini sudah tidak pernah ulun tinggalkan. Ulun ini taat lan pian. Tapi kenapa pian ini menguji ulun terus, menguji saya terus. Perasaan selama hidup kok diuji terus. Dibalik, Bapak Ibu, dibalik. Jangan seperti itu.
Ya Allah, alhamdulillah dengan ujian ini membuat saya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih ikhlas. Karena ternyata ujian dan cobaan ini yang menjadikan kita lebih dekat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dekat kepada Nabi kita, ya. Karena hidup tanpa masalah itu adanya di mana Bapak Ibu? Ya, alam kubur. Ya, ini akal pikiran, ya. Lalu yang ketiga, syarat sempurnanya manusia dari 3 unsur tadi harus ada ruh, kolbu atau hati. Karena ini sumber daripada kehidupan Bapak Ibu. Tanpa ruh, secerdas apapun manusia, sehebat apapun katanya manusia, tanpa diliputi ruh, tanpa ada ruh, tidak akan menjadi apa-apa. Ya. Nah, sumber kehidupan ini harus kita jaga keseimbangannya dengan taat beribadah. Ya. Taat beribadah itu seperti apa Bapak Ibu? Ya. Taat beribadah ialah kita menyatakan bahwa kita ini sebagai hamba. Kewajiban hamba apa Bapak Ibu? Menjalankan semua perintahnya, menjauhi seluruh larangan. Kira-kira sudah kita kerjakan kah? Ya, itu perlu kita tafakur. Apakah selama ini kita ini sudah dikatakan hamba Allah yang baik? Nah, karena hamba Allah yang baik, mereka jauh daripada yang namanya berkeluh kesah, jauh daripada pertikaian, jauh daripada perbuatan-perbuatan ahli neraka. Itu hamba Allah diuji, alhamdulillah, diberi bersyukur, ya. Tidak diberi, alhamdulillah, ya. Ikhlas, ridho apapun yang Allah datangkan kepada kita, kita tidak memilih-milih, ya. Karena manusia itu kan tipenya maunya kaya, banyak harta, hidupnya senang, tenang, nyaman, dan bahagia. Kehilangan uang 10.000 itu, nah, ya Allah, ya Rabbi, ya, semingguan mencari. Perasaan ulun simpan di mana kah itu? Jakanya ada uang hilang, diikhlaskan, ya. Itu artinya apa? Allah memaksa kita untuk bersedekah, ya. Karena terkadang manusia itu ketika di puncak kesenangannya dia lupa, ya, bahwa dia harus belajar memberi dan menerima, belajar yang namanya berterima kah? Dia menerima, dia harus juga meneruskan, ya, menerima dari Tuhan lalu mengasihi kepada Tuhan, dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Artinya seluruh apa yang Allah berikan kepada kita, jadikan itu kebaikan untuk akhirat kita. Seperti itu, ya Bapak Ibu. Jadi untuk tafakur bagaimana kita ini menjadi hamba Allah yang baik di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan ibadah dengan iman dan takwa, ya. Lalu di dalam kolbu itu intinya ialah yang namanya sumber kehidupan ini. Dan di dalam sumber kehidupan ini ada yang namanya 2 kutub Bapak Ibu. Satu kutub positif
dan satu kutub negatif. Itu ada dua. Makanya kalbu itu selalu berbolak-balik Bapak Ibu, bertentangan, nggih. Selalu bertentangan, nggih. Ketika ya kalau orang mau sholat itu sudah azan, ya, tapi hati terkadang ada yang membisikkan, wah belum qomat. Itu namanya provokator. Siapa provokatornya di dalam kalbu? Ialah bisikan syaitan. Apapun yang menjadikan kita menunda kebaikan, ya, itu dikatakan syaitan, ya. Ketika kita ingin bertaubat kok masih menunggu, nanti aja saya belum siap, umpamanya, ya. Taubat itu belum siap, nanti saja. Maka berpulang itu kan tidak menunggu tua, tidak menunggu sakit, Bapak Ibu. Muda, ya, sehat, bisa berpulang. Yang kemarin itu di grup tidak nunggu muda ya Bapak Ibu ya, nggih, masih anak-anak, nggih, keluarga daripada jamaah kita atau murid kita juga. Tapi alhamdulillah adik kita ini yang jelas ya jannah tempatnya. Artinya ketika kita menunda suatu kebaikan untuk diri kita, itu provokatornya syaitan Bapak Ibu. Jangan dituruti. Seperti itu loh maksudnya. Lah, yang dikatakan positif ini ialah yang bertakwa. Artinya bertakwa itu akumulasi. Akumulasi itu kumpulan daripada kebaikan. Kumpulan kebaikan itu akan menzohirkan sifat-sifat. Contohnya ialah orang menjadi jujur, orang menjadi sabar, dan orang menjadi ikhlas. Kemarin pelajarannya jujur ada berapa Bapak Ibu? Masih ingat? Ada 3, ya. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Tuhan, jujur kepada manusia. Jujur kepada diri, kita harus menyadari dan menyatakan, ya, bahwa adanya diri kita karena Allah ingin dikenal, ya. Kalau sudah seperti itu, artinya apa yang ada di seluruh tubuh kita, zohir batin, bagian daripada kezohiran zat dan sifat Allah itu sendiri. Kalau sudah jujur, artinya kita dilarang untuk membanggakan diri. Nggih. Sehebat apapun karya kita, sehebat apapun kecerdasan kita, itu semua ternyata milik Tuhan Bapak Ibu. Jangan kita akui, nanti sakit hati. Ya, contoh ini kebanyakan, ya, ada seseorang itu dia bekerja siang malam, ya, siang malam dia bekerja katanya banting tulang, ya, banting tulang dengan rezeki yang dikatakannya itu berkat daripada kecerdasannya, ya, berkat daripada kepintarannya. Lalu Allah mengambilnya sebentar saja Bapak Ibu dengan cara tokonya kebakaran. Yang terjadi karena tidak jujur kepada diri sendiri, akhirnya depresi, akhirnya linglung, akhirnya kemana? Rumah sakit. Rumah sakit yang
jiwanya harus ditata kembali. Kita tidak punya apa-apa Bapak Ibu. Itu yang perlu kita tanamkan di dalam kolbu supaya apa? Tidak ada yang melekat di dalam kolbu. Bagaimana Bapak Ibu bisa sholat khusyuk? Ketika Bapak Ibu menyatakan Allahu Akbar, Dia yang maha besar. Ternyata ketika dicek kecil di kalbu kita ini. Kenapa? Sering sekali kita itu hobi melalaikan Tuhan. Mentang-mentang Tuhan itu tidak terlihat secara zahir, kan sudah saya katakan. Tapi secara batiniah dengan kolbu, bagaimana kita hidup tanpa Allah. Nah, ini Bapak Ibu. Nggak bisa ya dilihat ya. Tapi nyata mengatur seluruh keperluan manusia dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kita ini jarang tapakur, Pang. Makanya ngalih bersyukur lawan Tuhan tuh. Jarang tapakur, coba kita tapakur, ya. Allah maha mengatur, kita yakin, ya. Tapi dengan rezeki kita ketakutan. Nyata, jangan jauh-jauh rezeki dulu tubuh kita. Bagaimana kita ini tidak tenang, ternyata Allah yang mengatur detak, denyut nadi, ya Bapak Ibu, jeduk, 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 jeduk. Ini kalau lambat, yang terjadi apa Bapak Ibu? Yang lambat, kalau lambat, kita berpulang. Lambat. Artinya Allah tanpa diatur sudah menjamin. Entah itu detak, nadi, jantung, darah kita, ataupun rambut kita. Yang paling kecil. Rambut itu sudah diatur semua Bapak Ibu. Yang panjang tertentu saja tempatnya. Betul. Jakannya yang panjang ini alis sampai segini. Nah, kenapa kok sampai sini saja? Berarti Allah maha mengatur. Sudah menjamin Bapak Ibu. Habis kalau bulu ketek ini sepanjangan bulu rambut, habis nah berarti Allah maha mengatur yang terbaik di alam semesta kita. Jangankan ngatur kita Bapak Ibu, matahari, bumi, bulan tidak pernah terlepas dari porosnya atau putarannya. Tapi kenapa ini loh, kembali lagi pertanyaan, kita sering gelisah, takut, was-was. Kita terlalu panjang angan. Itu penyakitnya Bapak Ibu. Rasulullah kan mengajarkan pendekkan anganmu. Jakannya besok ini, kita sudah pulang. Berarti malam ini saya kada mau guring nih. Banyak zikir umpamanya kayak itu. Ini namanya pendek angan Bapak Ibu. Kita ini terlalu panjang angannya. Itulah dikatakan panjang angan termasuk 8 keajaiban dunia. Ada rasa kita ini khawatir kayak apalah besok kalau ulun nih berpulang, maka berpulang nih tanpa aba-aba pulang, tanpa tanda pulang. Yang dikasih tanda itu bagi mereka yang sudah dicintai oleh Allah, sudah dicintai oleh Rasulullah, diberi tanda Bapak Ibu. Lah, kalau kayak saya kayak gini kok nggak ada tandanya, tiba-tiba besok berpulang malah nonton film sampai teguring, HP-nya nonton orangnya. Artinya guringnya kada
Nah, masih ingat Bapak Ibu? Yang harus kita jaga ketika kita tidur atau guring ialah bawa zikir sampai tertidur. Berarti tidur kita dinilai ibadah. Kalau besok pulangnya beda kampung halaman, insya Allah husnul khotimah. Ya Allah, mau guring aja kayak apa nih tunggakanku nih. Aduh, gali lubang, tutup lubang. Ya Allah, ya. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita harus pegang 3S. Kalau 3S-nya tidak dipegang, tidak menjamin Bapak Ibu. Kita harus sadar kalau Allah Maha mengatur, tenangkan kalbu kita, tenangkan. Yang tadinya gelisah, was-was, ketakutan, tenangkan. Dengan apa cara menenangkan? Ya, dengan ikhlas, dengan ridho, dengan mahabbah, banyaki. Yang dibanyaki apa Bapak Ibu? Kita mengagungkan asma Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. Ilnya pukulkan, ilnya hentakkan, masukkan ke dalam kalbu bahwa hanya Allah yang betul-betul menguasai hidup mati kita. Bapak Ibu, Bapak Ibu nih naik pesawat nyaman di atas, ada takutnya, sampai mendarat nyaman, ya. Padahal tidak pegang kendali di pesawat, iya Bapak Ibu. Tinggal duduk aja masuk pesawat, ya. Lah kok merasa nyaman? Kok yakin sampai? Tapi kita ketika takdir kita dipegang Tuhan, kenapa kita kok gelisah saja? Seperti itu. Tuhan ingin menguji. Dihadirkan ujian, dihadirkan cobaan di dalam kehidupan. Tuhan ingin melihat kalbu kita ini seperti apa kondisinya. Masih berimankah sama Allah, atau kalang kabut kah, atau galau kah? Nggih? Beriman, bertakwa, nggih? Oleh sebab itu agungkan asma Allah, nggih? Dengan apa tadi? Dengan mahabbah. Jangan hanya diwirid. Diwirid itu bibir melapaskan tapi kalbunya goblah, lalai, tidak sadar. Itu seperti orang tidur mengigau Bapak Ibu, tidak membawa dampak apapun di dalam kalbu kita, nggih. Maka banyakin, kemarin kan sudah saya bilang, nggih, tubuh kita ini seperti pakaian. Pakaian itu kalau disenangi yang make, kayak ulun ini nah. Di rumah banyak aja uang pakaian, tapi yang disenangi apa? Kaos utang. Mana-mana kaos utangan. Siapa kayak itu orang tuh? Nyaman gitu loh. Artinya ketika Allah merasa nyaman dengan kita karena kita sering mengagungkan asmanya dengan ikhlas, tanpa pamrih, dengan cinta, Allah akan memilih kita menjadi yang dicintai, menjadi yang disayang. Yang terjadi apa setelah itu? Kemarin kajiannya Bapak Ibu, ketika kita disayang, dicintai oleh Allah, artinya kita sering dibersihkan. Kemarin kan sudah kajiannya sedikit, saya ulang sedikit. Pakaian itu yang dibawa ke masjid Bapak Ibu, walaupun kondisinya tidak bagus, tapi pasti yang bersih. Tidak ada baju itu 2 hari belum dicuci dibawa ke masjid, sopan jarlang, malu nanti baunya. Ini kelihatan bagus tapi baunya kok wanginya semerbak ini kemana-mana.
Nah kayak itu kita, andai kata dosa kita ini diberi bau oleh Allah, ya. Lalu banyak orang dibukakan kasab, ya. Apa ndak sopan kita ini ibaratnya. Makanya Allah tuh maha baik Bapak Ibu, maha menutupi aib. Oleh sebab itu kita diajari tutup aib saudaramu. Kita punya saudara, punya banyak aib, berdiam aja. Seakan-akan kita nggak tahu apa-apa. Jangan dibicarakan, jangan diungkit, jangan digali. Ya Allah, Tuhan mengajari kita kalau kita ini sering ngungkit aib orang, tapi kita punya aib pengennya ditutupi itu Tuhan. Tapi kalau di depannya para wali, lah ini lain lagi. Ya, seerat apapun kita menutupi aib kita, ya seperti kaca yang jernih. Tapi ya yang dilakukan wali itu apa? Tetap pura-pura tidak tahu aja, Bang. Ini baunya Masya Allah orang ini, ya Allah. Mayat tuh baunya kayak apa Bapak Ibu? Nah seperti itu pula seorang wali menghadapi orang-orang seperti itu, tapi pura-pura tidak tahu. Karena Allah mencontohkan untuk pura-pura tidak tahu. Jangan kita mengungkit-ungkit kalau kita tidak mau nanti di akhirat kita dipersulit Tuhan. Siapa yang mempersulit saudaranya di kehidupan, maka di akhirat Allah akan persulit perjalanan menuju jannah. Ya, banyak nanti pertanyaannya. Nah, ini yang kedua, negatif. Sisi kutub selain positif dikatakan hawa nafsu. Hawa nafsu ialah akumulasi atau kumpulan daripada berbagai keburukan. Kalau tadi yang baik jujur, lawannya jujur apa Bapak Ibu? Dusta. Kalau kita ini amunnya kita ini merasa ada diri. Kalau orang bangga diri itu yang ditepuk mananya Bapak Ibu? Kalau enggak aku ini desa ini ada jalannya. Nah, aku ngaham. Sudah masuk ke syirik kofiul kofi. Kalau ada aku, orang itu menderita mungkin Bang. Dulu ulun nih yang nyarikan pekerjaan, Masya Allah. Itu dusta berarti. Siapa yang didustai? Mendustai diri sendiri, mendustai Tuhan, mendustai manusia. Kayak apa? Kita yang mengakui ada wujud diri. Padahal 7 sifat titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa kita ini mengolah kebaikan jakannya Tuhan, kadang menghendaki kebaikan lawan kita. Kita bisa menolong orang, artinya Tuhan menginginkan kebaikan untuk kita. Harusnya kita berterima kasih kepada yang kita tolong. Ini kadang terbalik-balik. Orang itu sudah ulun tolong kada tahu-tahu lagi sekarang. Lewat depan rumah kadang nyapa-nyapa lagi. Buruk sangka pulang, Maka ujarnya Rasulullah, kalau ada yang tidak baik, balaslah dengan kebaikan. Jangan buruk sangka dulu. Ini orang buru-buru, mau ke belakang, kada tahu ada kita, lewat aja. Kita yang nggak tahu dikira sombong. Udah kaya dia tuh, ada mau nyapa-nyapa sekarang. Diolah selalu baik
Nah, untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau mau hidup tenang, aman, nyaman, bahagia, banyaki husnuzon. Baik sangka kepada manusia, baik sangka kepada Tuhan, tetapi buruk sangka ke diri sendiri. Itu resepnya. Kita terbalik-balik, Bang. Baik sangka ke diri, buruk sangka ke orang, buruk sangka ke Allah Ta'ala. Nah, kayak apa hidup nih mau bahagia? Nah, ngalih Bang nang kayak ini. Lawan diri sendiri selalu baik sangka. Wah, aku kalau kada aku, jakanya aku kada menggawe naham. Kayak apa kita berbuat baik, maka kodrat, irodat, kehendak dan keinginan datangnya dari mana Bapak Ibu? Dari Allah, dari turun ke kolbu. Kolbu berniat yang mengerjakan akal pikiran. Akal pikiran diteruskan ke batang tubuh, akhirnya bergerak. Bapak Ibu sholat usoli kalau. Nah, yang niat dulu siapa? Sir dulu Bapak Ibu. Sir turun ke kolbu, kolbu turun ke pikiran. Pikir mengolah. Ini maghrib ke subuh nih. Nah, kalau maghrib ya 3 rakaat. Habis kada diolah lawan pikiran. Nah, maghrib bisa 4 rakaat. Kelebihan. Dikatakan sakit pikirannya. Nang kayak itu mengolah kita supaya tawaduk atau rendah hati Bapak Ibu. Kalau kita menolong orang harusnya dalam hati ini nah. Terima kasih ulun lawan pian. Ulun sudah bisa menolong pian. Nah itu artinya berarti ulun ini dikehendaki Tuhan menjadi ahli surga. Bujuran kah kayak gitu? Nah, pian ini nah bisa menolong orang dibantu Allah kah pian sendiri? Ulun takon ini. Nah, dibantu Allah Bapak Ibu. Kodrat irodat, kehendak, keinginan melihat orang tuh nah kasihan bujur kerja sendirian. Ulun nih santai ulun. Siapa menggerakkan? Allah Ta'ala. Jangan diaku kita. Imbahnya nang kaya itu yang ditolong kada tahu-tahu, artinya Tuhan menguji yang namanya keikhlasan kita. Jangan dibenci orangnya. Kalau kada tahu-tahu namanya ikhlas itu Bapak Ibu seperti kita pagi-pagi buang air besar. Kira-kira nih Bapak Ibu, kalau sudah dibuang dicari ya kada? Itu namanya ikhlas ya Allah. Ikhlas itu jangan dipandang. Artinya ikhlas itu hakikatnya sudah tahu nih lawan yang ampunnya mengolah, menggerakkan. Bersyukur lawan Allah. Ya Allah masih diberi kebaikan nah ulun bisa menolongi orang. Bukan kita menyuruh orang harus berterima kasih kepada kita gitu ya Bapak Ibu dusta Nah, yang kedua lawannya sabar tadi amarah. Kenapa amarah ditimbulkan? Ini sudah tahu kada baik semua nih, tapi Allah ulah nih kenapa? Supaya menimbulkan sifat-sifat kebaikan Tuhan. Umpamanya nih, yang laki pulang nih kada bawa uang, belum gajian. Jangan lalu merangut-rangut, menyambut laki nih nah. Biasanya diolahkan teh, kopi, disambut. Sayang pulang, ngopi dulu sayang. Ini merangut-rangut lagi kada bawa duit nih. Nah, artinya kalau bininya marah, kita melawannya harus dengan sabar,
Jangan kita musuhi dengan amarah juga. Perang Dunia Ketiga. Yang kedua kan sudah lewat ya. Nah, istri merangkut-rangkut menyambut, lakinya banting pintu. Nah, dia dilawan dengan kesabaran. Berat Bapak Ibu, tapi ini rumusnya. Nanti cepat hilang Bapak Ibu. Senyumi, sabar ya Ma, kita belum gajian. Sabar ya Dek. Nah, nanti sebentar lagi insya Allah kita bertawakal lawan Allah. Nah, karena kayak itu nyaman, keluarga ini tenang, kehidupannya kada gerasa kerusuk. Nah, kangkung, nah kebun binatang keluar semua. Nah, yang kudanil lah, nah singa laut lah keluar semua. Nah, ini bahaya. Kayak itu. Lalu di sini ada dusta, ada marah. Lawannya ikhlas apa Bapak Ibu? Mengeluh, berkeluh kesah. Dan tadi sudah kita kaji bahwa manusia itu sukanya datang yang baik, yang baik-baik. Sukanya yang dikahandaki. Amunnya yang kada dikahandaki nih nah. Lalu merangut. Nah, laki juga kayak itu, Laki itu yang sabar menghadapi bini. Tahu bini merangut pulang. Orang bawain, ayo sayang kita makanan dulu lah. Nah, berjalankah apakah? Ini kada. Nah, piringnya betarbangan ini dulu. Guring adu burit nah. Allah. Saling mengerti, saling memahami supaya hidup ini tenang, nyaman, bahagia. Nah kayak itu. Karena apa? Kalbu kita sudah bersih dan suci. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kalbu kita baik, maka akan membawa kebaikan akal, pikiran, dan jasad kita. Bapak Ibu, kalau kita marah, biasanya lisan kita yang kada terjaga lah. Hoi, jerapah. Udah Nil. Itu yang tanggung jawab siapa Bapak Ibu? Lisan seperti itu. Yang tanggung jawab kalbu kita. Karena kotornya kalbu kita, maka yang keluar jerapah dan kudanil. Gitu? Kalau yang baik, no sayangku, cintaku, nah kayak itu, sabarlah. Nah kayak gitu. Kalau kalbunya bersih dan akal pikiran mampu menimbang Bapak Ibu. Kalau sudah rigat kalbunya, akal pikiran kada berfungsi Bapak Ibu. Oleh sebab itu orang kalau sudah di puncak amarah namanya kesetan. Bapak Ibu, hati-hati. Di samping yang pertama merugikan diri sendiri. Apa dirugikan diri sendiri? Pasti yang diperbuat perbuatan ahli neraka. Sekecil-kecilnya pasti menyakiti hati pasangan kita. Entah itu suami kita kah, atau istri kita kah, atau anak kita, atau orang tua kita, atau saudara-saudara kita. Hati-hati Bapak Ibu, Karena kalbu kita rigat atau kotor, jakanya bersih nih nah Bapak Ibu. Lisan mau keluar, akal pikiran maolah kembalikan ke kalbu. Kira-kira manfaatkah kada? Kira-kira nyakiti orang kah kada? Oh, kira-kira kada ada manfaatnya. Wah, baik berdiam aja lah. Nah kayak itu. Jakanya kalbu ini bersih dan suci. Caranya nang kayak apa Bapak Ibu? Caranya supaya bersih dan suci ialah kita sering mengagungkan asma Allah. Karena ini tadi loh Bapak Ibu,
sumber penutup atau hijab ada 3 Bapak Ibu, nggih. Kan tadi saya bilang di awal, kita yakin Tuhan itu maha mengawasi, tapi di kehidupan kita kada pernah malu, kada pernah takut melakukan yang Allah tidak ridho. Nah, artinya hanya sebatas keyakinan di bibir saja, ya. Tapi kita kada bujur-bujur nih nah meresapi, oh iya, ulun ini melihat kan lawan basornya Tuhan, ya. Pian ulun nih melihat karena ada cahaya Bapak Ibu. Kalau gelap, kadap bujur bisa melihat lah pian. Kada, iya. Berarti ada nur, ada cahaya. Dan di situ kita harus jujur Bapak Ibu, jujur kepada diri sendiri, ya. Bahwa kita ini selama ini ternyata, oh saya masih terhijab nih, sering lalai sama Tuhan, pagi dibangunin sering lalai di dalam mengagungkan asma Allah, lalai, ada malu, rezeki diberi Tuhan, hidup di buminya Tuhan, dipayungi langitnya Tuhan, masih aja bikin murka Tuhan. Nah, supan jar orang supan, nggih. Sumber hijab ialah banyak dosa, tetapi bangga itu apa? Kada merasa berdosa itu, kada merasa sedih itu nah di hati Bapak Ibu. Ya, kada malu dilihat Allah itu nak, malah bangga. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau guring itu banyak istighfar. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Banyaki Bapak Ibu, nggih. Ini yang menyebabkan kolbu kita ibarat kaca ini Bapak Ibu, ibarat kaca yang tadinya bersih jernih, ketika kita melihat ke kaca terlihat dengan jelas. Ketika sekali kita istiqomah di dalam dosa, maka akan ditambahkan lagi penyakitnya. Berarti seperti cermin itu Bapak Ibu sendiri yang memberikan namanya coretan tinta. Lama-lama gelap enggak Bapak Ibu? Gelap. Kalau istiqomah di dalam kebaikan ditambah lagi satu kebaikan, itu ingat rumusnya Bapak Ibu. Oh berarti saya harus paling tidak satu saya istiqomahkan. Banyakin saya zikir dalam kalbu saya nina. Allahu Allah. Nah banyaki mau guring, banyaki sholatul daimnya sampai ke sirul asrarnya. Nah banyaki maka akan ditambahi. Tapi kalau istiqomah di dalam dosa, makin gelap. Ini yang menyebabkan kita diliputi Tuhan, tapi kita kada merasa, ya, kada merasa hidup lawan Tuhan. Bujuran kah, Bapak Ibu? Nah, tafakur lawan diri sendiri. Kayak apa nang kayak itu, ya? Kalau sudah nang kayak ini tahu, banyak istighfar, banyak taubatan nasuha, hijrah fisabilillah, jangan berbalik arah. Diniatakan Bapak Ibu, ya? Yang kedua, sumber hijab ialah banyak lalai, akan tetapi bukan penyesalan, tapi yang ada santai. Santai. Besok masih ada hari kok. Nah, orang kalau sudah tahu Bapak Ibu, nah, umpamanya ada orang nih nah datang, Pak, saya semalam kok mimpi ya. Saya ini didatangi orang tua saya, dipeluk, saya ini diciumi, saya ini sama orang tua saya diajak pulang. Terus saya nurut aja, nyaman karena ya, tempat orang tua saya yang artinya apa? Nah, lalu karena yang didatangi ini ingin kebaikan, maka dikatakanlah seperti ini. Oh, itu artinya saudara ini tidak lama lagi. Bentar lagi. Nah setelah sebentar lagi kada ada yang namanya panjang
Nah, sudah ibarat di warning. Nah, maksiat kira-kira berani nggak Kak, Bapak Ibu? Oh, enggak berani sudah. Oh, sudah dekat ini. Nah, nang diulah apa Bapak Ibu? Yang diulah gawian ahli sur, banyak istighfarnya, ya. Banyak mengolah ibadah, banyak mengolah kebaikan. Padahal belum juga sampai. Karena diinginkan kebaikan itu, nah Bapak Ibu, ya. Oleh sebab itu jakanya kita ini nah banyak lalai lalu santai, nang kayak apa ceritanya lawan Tuhan ini nah, ya. Pian ini berarti pandangan ulun pian ini masih terhijab. Ini pian kada melihat kah ulun mengangkat ini nah. Ini yang terlihat kodrat irodatnya Allah Subhanahu. Ada keinginan mengangkat lalu diberi kekuatan. Ini olahan sifat Tuhan yang diinjamkan kepada kita. Kita kada kawa mengangkat nangka ini, kada kawa mempunyai keinginan, Bapak Ibu. Namanya kita ini kan jenazah hakikatnya. Kita ini tubuh yang tidak mempunyai kehidupan. Lalu Allah tiupkan, Allah pinjamkan yang namanya roh itu untuk diuji syahadat kita yang tadinya di alam kesucian atau di rahim ibu. Kita sudah mengenal Tuhan di situ, Ibu. Tapi ketika dilahirkan kita lupa atau dilupakan. Lalu kewajiban kita untuk kembali dengan cara menimba ilmu. Oleh sebab itu tolabul ilmi ini fardu ain hukumnya. Barang siapa kada mau belajar, artinya maulah daripada gawian ahli neraka. Tapi orang itu kada sholat tapi baik guru kada sholat tapi kada pernah nyalahin orang. Iya, kita ini kan kada bisa melihat kolbu seseorang. Kayak apa orang kada mengaji bisa masuk ke jannah ceritanya kalau kada sadar diri. Yang mengolah itu siapa, yang menghendaki siapa. Kita merasa baik aja sudah diharamkan masuk neraka. Tuh Bapak Ibu, ya. Kalau ke diri banyakin buruk sangkanya. Jangan-jangan saya ini sombong. Jangan-jangan saya ini. Nah, jangan-jangan. Kalau ke orang baik sangka nang kayak itu nah. Sama Tuhan baik sangka. Itu yang bujur nang kayak itu, ya. Lalu yang ketiga ialah hijab daripada kalbu kita terlalu di dalam mencintai dunia. Terlalu mencintai dunia, terlalu dia suka, akhirnya timbul yang namanya harus. Nah, nih yang bahaya. Punya jabatan harus dipertahankan. Pak Yai, saya minta doanya supaya jabatan saya tidak digusur sama bawahan saya. Ya, nah kayak itu terlalu cinta dunia. Lalu cinta dunia ini bahaya Bapak Ibu, karena yang kita cintai itu nanti apa yang kita dikumpulkan dengan mereka yang kita cintai. Kalau kita cinta hubud dunia, berarti nanti pulang bukannya husnul khotimah, tapi kita berpulang dengan tidak baik Bapak Ibu. Dari Allah bukan kembali kepada Allah, tapi dari Allah kembali kepada harta benda yang menjadi Tuhan barunya. Ini bahaya. Yang ada gentayangan, ya. Karena kalau tiga ini nggak ada kan bahaya Bapak Ibu. Jasadnya nggak ada, yang ada akal pikiran dan roh, namanya gentayangan. Ada jasad, ada roh, pikirannya hilang, majnun Bapak Ibu.
Naham. Dikatakan orang sakit jiwa. Nah kayak itu. Oleh sebab itu sering saya menyampaikan cinta itu jangan sampai menyebabkan kita buta. Cinta itu terkadang membutakan mata kita, Bapak Ibu. Mentang-mentang suka lalu menerjang apa yang sudah Allah larang. Karena cinta. Ini bahaya. Ini tahu ini Allah nggak suka, jangan diterjang. Hanya atas nama cinta. Naham. Habis dikumpulkan dengan yang dicinta. Maka sering saya katakan masukkan ke kalbu kita dua saja yang wajib kita cintai. Ya, untuk Bapak, Ibu, adik-adik dan ulun khususnya cintai Allah dan Rasulnya, Bapak Ibu. Hakikatnya semua itu aja, Bang. Hakikatnya itu aja. Yang kita cintai ternyata fisik saja. Covernya aja, Bapak Ibu. Ya, berarti kita terhijab. Oleh sebab itu orang belajar tasawuf, orang belajar ma'rifat dikehendaki kalbu hatinya bersih dan tidak pengaruh lagi Bapak Ibu melihat setampan apa laki-laki itu, secantik apa laki-laki itu, masuk ke dalam hati sama ia ialah nur daripada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru terbuka hijabnya. Kalau yang sudah terlihat nur, apakah kita bisa maksiat Bapak Ibu? Kira-kira nggak bisa Bapak Ibu. Nggak ada hawa nafsu. Kalau masih ada, berarti harus rajin baca. Ya. Lalu untuk menempuh mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah terbuka hijab tadi, fisik atau jasad harus menjaga konsumsi Bapak Ibu, makan minuman usahakan, harus yang halal. Bapak Ibu masih ingat satu suap nasi 40 hari 40 malam ibadahnya tidak diterima. Bapak Ibu usahakan. Baik kita ini minjam saudara, ibaratnya sesuap itu 40 hari 40 malam Bapak Ibu. Ini andai kata hari ke-39 kita berpulang, kayak apa kita? Tubuh kita menjadi makanan api neraka. Yang sudah berlalu kayak apa, Guru? Nah, bertaubatan nasuha, Jangan patah semangat, tidak boleh, Tidak boleh kita ini bersedih karena ampunan Tuhan lebih besar daripada dosa-dosa kita. Tapi ketika sudah tahu jangan ini bahaya, sanksinya beda. Orang berilmu dengan kada berilmu sanksinya beda Bapak Ibu. Usahakan yang halal, jangan mencampur yang bukan hak hati-hati Bapak Ibu. Ini bujur-bujur dijaga, karena ketika baik yang kita makan, maka akan mempengaruhi perilaku kita. Jakannya yang baik-baik, artinya nanti perilaku kita dengan kehendak Allah akan baik dan benar. Lalu kita harus juga menegakkan syariat Islam. Apa yang dituntunkan junjungan Nabi besar kita tidak boleh dirubah sedikit pun ya. Ingat Bapak Ibu ya, tidak boleh dirubah. Menjauhi larangan Tuhan. Nah itu tadi sudah saya jelaskan. Kalau sudah terhijab pasti menjauhi kada usah disuruh. Ya ini Allah ada ridho, Allah kada senang, pasti menjauh.
karena itu yang tidak disukai dari kekasihnya. Nggih. Lalu ya ini tadi namanya puasa, nggih. Ketika kita belajar mengkaji ilmu ketuhanan, kita harus mampu berpuasa seperti puasanya ulat. Nggih. Jangan menunggu bulan Ramadan, nggih. Bagaimana caranya kita berubah dari ulat menjadi kupu-kupu? Kiasnya Bapak Ibu, maksudnya bagaimana sifat-sifat kita ini yang tidak baik berubah menjadi akhlakul karimah. Caranya hijrah. Hijrah itu berpindah dari tempat yang tidak baik, kelakuan yang tidak baik, paksa dengan kebaikan. Berat tapi harus dipaksa. Akhirnya bisa terbang, kupu-kupu bebas. Kalau ulat sering diinjak orang, dibuang orang, dibakar orang tuh Bapak Ibu, karena banyak tidak disuka. Seperti itu kita, nggih. Jangan berulah seperti ulat, nggih. Bicara yang bagus, jangan bicara ini bikin orang marah. Yang nggih, menghormati suami istri, walaupun marah jaga ucapan, tetap dihormati suami. Ya, tetap dihormati istri. Ya, saling menjaga itu kuncinya. Ya, puasa. Ya, lalu, nah ini yang terakhir, mengurangi kesenangan nafsu kan banyak ya Bapak Ibu. Intinya apa yang disukai nafsu itu selalu kita senangi, Bang. Tapi kesenangan daripada mujahadah menuju kepada Allah itu yang seringkali kita tidak suka, yeah? Jadi harus jihad binafsi, dipaksa tubuh ini karena inginnya bermalas-malasan ya Bapak Ibu ya. Zikir paksa, berserah diri paksa, baik sangka paksa, yeah? Semua yang baik dipaksa. Kalau sudah terbiasa akan menjadi kebiasaan Bapak Ibu. Ini loh Bapak Ibu, kunci kalau mau hidup tenang, nyaman, dan bahagia. Kada mungkin pangpian ditinggalkan Tuhan. Pegangi pandiran ulun, amunnya pian bujur, bujuran Allah kabulkan. Mudah-mudahan malam ini kita mampu mendapatkan ilmu oleh-oleh yang mampu kita bawa pulang keesokan untuk menjadi bekal kita hidup tenang, nyaman, dan bahagia bersama Allah, bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sekian ulun menyampaikan. Ulun mohon maaf, mohon ridhonya dunia wal akhirat karena ulun masih banyak salah, banyak khilaf di dalam menyampaikan amanah, karena kebaikan, kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, ulun tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.